Perkenalkan, nama saya Fatin Mutiara Sandan dengan NIM 251252493. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang karbohidrat. Yang pertama, ada definisi karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu kelompok nutrisi yang terdiri dari gula, serat, dan pati. Karbohidrat merupakan salah satu sumber utama energi bagi tubuh. Hidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida. Dari bahasa Yunani, sakaron berarti gula. Yang kedua, kita masuk gambar struktur karbohidrat. Yang pertama itu ada furan. Furan itu memiliki 5 gugus atom, kalau piran itu memiliki 6 gugus atom. Sekarang kita masuk ke jenis karbohidrat. Jenis karbohidrat itu ada 3. Yang pertama itu ada monosakarida, yang kedua ada oligosakarida, dan yang terakhir ada polisakarida. Yang pertama kita membahas tentang monosakarida. Monosakarida apa sih? Monosakarida adalah karbohidrat sederhana. Dalam arti molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom karbon dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbohidrat lam. Nah, monosakarida itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada aldosa dan yang kedua itu ada ketosa. Yang contohnya aldosa itu glukosa, yang ketosa itu ada fruktosa. Terus kita masuk ke oligosakarida. Apa sih oligosakarida itu? Oligosakarida itu mempunyai molekul yang terdiri atas beberapa molekul monosakarida, 2 molekul monosakarida yang berikatan satu dengan lain, membentuk satu molekul disakarida. Oligosakarida yang lain adalah trisakarida yang terdiri atas 3 molekul monosakarida dan tetrasakarida yang terbentuk dari 4 molekul monosakarida. Nah, oligosakarida itu contohnya ada 3. Yang pertama ada maltosa, laktosa, sama sukrosa. Nah, maltosa itu gabungan dari glukosa sama glukosa. Nah, yang ketiga kita bahas tentang polisakarida. Apa sih polisakarida itu? Polisakarida adalah molekul besar dan kompleks atau jenis karbohidrat yang paling kompleks yang tersusun dari banyak monosakarida. Jika penyusunnya hanya satu jenis monosakarida disebut homopolisakarida. Sedangkan jika mengandung lebih dari satu jenis senyawa disebut heteropolisakarida. Umumnya polisakarida itu berwarna putih, tidak berbentuk kristal, tidak manis, dan tidak memiliki sifat mereduksi. Berat molekulnya sangat besar, bisa mencapai jutaan. Polisakarida yang larut dalam air akan membentuk larutan koloid. Kita akan bahas tentang uji identifikasi karbohidrat. Nah, yang pertama kita masuk ke uji Molis. Uji Molis itu dilakukan untuk membuktikan karbohidrat secara umum. Karbohidrat bila bereaksi dengan H2SO4 pekat mengalami dehidrasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang uji. Yang pertama ada uji Molis. Nah, uji Molis itu dilakukan untuk membuktikan karbohidrat secara umum. Karbohidrat bila bereaksi dengan H2SO4 pekat mengalami dehidrasi untuk membentuk furfural. Dalam kasus pentosa atau turunan furfural heksosa dan heptosa. Nah, yang kedua ada uji iodin. Uji iodin itu adalah uji digunakan untuk mengidentifikasi polisakarida. Jika tidak terjadi perubahan warna, berarti sampelnya itu adalah mono atau disakarida.
Jika berwarna biru menandakan pati, warna coklat menunjukkan glikogen, dan warna merah menunjukkan dekstrin. Yang ketiga ada uji Benedict. Uji Benedict itu digunakan untuk mendeteksi gula reduksi membentuk enediol yang mampu memprediksi ion tembaga menjadi endapan merah oksida tembaga. Perubahan warna hijau hingga merah menandakan adanya glukosa, fruktosa, galaktosa, dan maltosa atau laktosa. Sedangkan tanpa perubahan warna menunjukkan sukrosa. Terus kita masuk yang keempat, ada uji Barfoot. Apa sih uji Barfoot? Adalah uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi monosakarida di dalam sampel. Jika terbentuk warna merah di dasar tabung, menandakan karbohidrat golongan monosakarida seperti glukosa, fruktosa, mannose, dan galaktosa. Tetapi jika tidak atau laktosa, sedangkan tanpa perubahan warna menunjukkan sukrosa. Yang terakhir ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov itu dilakukan untuk mengidentifikasi gugus aldose dan gugus ketosa pada sampel. Jika terbentuk warna merah ceri, menandakan adanya karbohidrat golongan fruktosa. Akan tetapi, jika tidak terbentuk warna merah ceri, maka diduga mengandung glukosa, manosa, dan galaktosa. Sekarang kita masuk ke persamaan reaksi Mollis. Nah, untuk persamaan reaksi Mollis itu contohnya sesuai dengan gambarnya. Yang kedua ada persamaan reaksi iodin. Berdasarkan uji yang telah dilakukan pada sampel yogurt A, B, C, D, dan F, menandakan adanya karbohidrat golongan polisakarida dengan terbentuknya larutan berwarna coklat. Sampel mengandung glikogen. Yang ketiga ada persamaan reaksi Benedict. Nah, untuk contohnya itu sesuai dengan gambar. Yang keempat itu ada persamaan reaksi Barfoot. Untuk berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, tidak terbentuk endapan warna merah di dasar pada tabung pada sampel yogurt A, B, C, D, dan E. Tidak terjadi perubahan pada sampel yogurt, menandakan bahwa sampel termasuk golongan disakarida. Namun, pada sampel F terdapat endapan warna merah di dasar tabung. Hal ini menandakan bahwa sampel bukan merupakan golongan disakarida. Yang terakhir ada persamaan reaksi Seliwanov. Untuk berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan pada sampel yogurt A, B, C, dan D tidak terbentuk warna merah ceri, maka diduga mengandung glukosa, mannose, atau galaktosa. Sedangkan pada sampel E dan F terbentuk warna merah ceri dan menandakan adanya karbohidrat golongan fruktosa. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.